Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman aturan indillah. Tahiyatul Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil haqqil ladzi la yamut. Walhamdulillahi dil izzati wal jabarut. Walhamdulillahi dil mulki wal malakut. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Wa qala aidan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmati, yang telah kita rasakan, yang telah kita terima. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kita hitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Ta'dadun ni'am, menghitung-hitung, mengingat-ingat. Bahkan ada seorang salaf, Sa'id bin Jubair, membaca ayat ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ia qiyamul lail, tahajud, hanya dengan membaca ayat ini, dengan berlinangan air mata, dia mengulang-ulang ayat ini di setiap rakaatnya sambil membayangkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dia rasakan. Dan ikhwah fil arsyadakumullah, dalam kondisi sulit seperti ini, seperti sekarang ini, baik dari sisi dakwah, mempertahankan keimanan, akidah, atau dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, di masa pandemi seperti ini, penting sekali kita untuk senantiasa melakukan yang namanya ta'dadun ni'am, menghitung-hitung, mengingat-ingat, menyadari sepenuhnya bahwasanya apapun musibah yang kita hadapi, halangan, rintangan yang kita rasakan, yakinlah bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala masih lebih banyak, karunia dari Allah Subhanahu wa taala masih lebih besar, dan ini merupakan jalan emas dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk bisa survive, untuk bisa bertahan menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Salawat dan salam tak jemu-jemunya dan terus-menerus marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja,
Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas sholawat tadi 10 kali. Bukan sekedar hanya dengan mengembalikan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke jasad beliau untuk bisa menjawab sholawat kita, akan tetapi Allah sendirilah yang akan membalas sholawat tadi, ya, bukan hanya sekali seperti sholawat kita, tetapi 10 kali. Dari sini tentu kita menyadari sepenuhnya sholawat yang senantiasa kita ulang, sholawat yang kita lantunkan bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar bukti cinta kita kepada beliau, akan tetapi merupakan kebutuhan kita sebagai seorang hamba akan pahala-pahala dan fadilah-fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas surah As-Saffat dari ayat 83 sampai sampai 93 ya. Sampai 93, dan mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita bisa menyelesaikan dari ayat 94 sampai setidaknya ayat 99 ya. Kemarin 96 ya. Baik. Enggak apa-apa kita ulang dari 94 agar nyambung. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saffat ini menjelaskan salah satu penerus
dari ideologi yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya, kepada kaumnya dengan penuh kelembutan, dengan menerapkan berbagai asalib, metode-metode dalam berdakwah, al-asalib ad-da'awiyah wal asalib at-tarbawiyah, metode-metode dakwah, metode pendidikan yang ini merupakan upaya maksimal, ikhtiar optimal yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim untuk menyadarkan orang tuanya dan juga menyadarkan kaumnya. Hingga kemudian telah kita jelaskan ketika kaum Nabi Ibrahim hendak pergi ke perayaan mereka, ke Aid mereka, sebagaimana dijelaskan oleh As-Sa'di, Nabi Ibrahim mempunyai sebuah rencana bagaimana Nabi Ibrahim akan menghancurkan asnam, berhala yang disembah oleh kaumnya tersebut. Faragha alaihim darbam bil yamin. Lalu ia datang kepada mereka, yaitu berhala-berhala tersebut, darban, dengan pukulan yang kuat, bil yamin, dengan tangan kanan. Al yamin di sini ada yang mengartikan al yamin adalah kanan, kebalikan dari yasar, ya. Jadi al yamin di sini adalah tangan kanan, ya, kebalikan dari tangan kiri. Kemudian juga ada yang berpendapat al yamin di sini menunjukkan darbam bil quwwah, ya, darbam bil quwwah, yaitu pukulan dengan pukulan yang sangat kuat, ya. Karena dalam bahasa Arab al yamin itu menunjukkan kekuatan dibandingkan al yasar, ya. Kebanyakan orang tangan kanannya lebih kuat daripada tangan kirinya, ya. Meskipun ada juga yang kebalikan, tangan kanannya lebih terlatih daripada tangan kirinya, ya. Tapi tetap yang mayoritas paling banyak adalah yang bagaimana al yamin itu menunjukkan kekuatan. Kemudian juga ada yang berpendapat al yamin di sini adalah terkait dengan sumpah Nabi Ibrahim yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ketika Nabi Ibrahim bersumpah, tallah la akidanna asnamakum, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim bersumpah akan menghancurkan berhala-berhala kalian. Maka singkat cerita, ketika apa yang direncanakan oleh Nabi Ibrahim ini terlaksana, ketika dia kemudian mengatakan kepada orang-orang tersebut ketika berjalan menuju ayat atau aid mereka, faqala inni sakim, sungguh aku adalah orang yang sedang sakit. Kemarin sudah kita jelaskan tentang tauriyah, ya, tentang tauriyah. Sakim di sini sebagian ulama ada yang mengartikan memang maksudnya sakit, dan di sini Nabi Ibrahim berbohong, ya. Ada juga yang berpendapat ini bukan bohong, tetapi tauriyah, karena sakim di sini Nabi Ibrahim bermaksud bukan sakit tetapi dhaif, lemah, ya.
dan beliau sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tentu dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga yang beliau lakukan ketika bersama siapa? Istrinya Sarah. Ya, kemarin ada yang bertanya Pak ya. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berbohong pada 3 tempat ketika mengatakan inni sakim, ya. Kemudian yang kedua ketika bal fa'ala hadza kabiruhum, setelah menghancurkan berhala-berhala atau patung-patung yang kecil, kemudian mengkalungkan kapaknya kepada berhala yang besar dan mengatakan yang melakukan ini adalah berhala yang besar ini. Kemudian yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim ketika itu mengatakan bahwasanya Sarah adalah saudarinya, ya. Ketika Sarah dikatakan di hadapan seorang raja ketika itu, di mana Nabi Ibrahim melakukan perjalanan dan kemudian dilaporkan kepada raja tersebut bahwasanya ini ada seorang perempuan yang sangat cantik, ya, perempuan yang sangat cantik, yaitu siapa? Sarah, ya. Lalu Nabi Ibrahim berpikir kalau dia mengatakan bahwasanya perempuan ini adalah Sarah, ini adalah istrinya, maka pasti mereka akan dipisahkan, Nabi Ibrahim akan dibunuh. Karena Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya tujuan raja tersebut bertanya kepada Nabi Ibrahim adalah untuk mengambil Sarah, ya, untuk memiliki Sarah. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Sarah itu sebagai ukhti, sebagai saudariku, ya. Kalau memang yang dikehendaki perempuan ini adalah adiknya, ya tentu kakaknya nggak akan diapa-apain gitu. Tapi kalau tahu itu ternyata suaminya, pasti ya dihabisi gitu. Maka kemudian mengatakan ukhti. Tapi itu bentuk tauriah ternyata. Bagi yang berpendapat Nabi Ibrahim nggak pernah berbohong, tapi ini tauriah. Ya, yang dimaksud ukhti di sini adalah ukhti fil iman. Ya, saudari perempuan dalam keimanan. Jadi bukan al-ukht asy-syaqiqah, bukan saudari kandung, ya, tetapi saudari seiman. Dan memang benar Sarah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslimah dan Nabi Ibrahim muslim. Maka itu bukan sebuah bentuk kebohongan, tapi sebuah bentuk tauriah. Nah, ini juga ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini sakim, ya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, fa aqbalu ilaihi yazifun. Fa aqbalu, lalu mereka menghadap, ilaihi, kepadanya, yaitu kepada Ibrahim, yazifun, dengan bergegas, ya. Artinya setelah terjadi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, setelah mereka selesai, ya, dari perayaan mereka segera menemui Nabi Ibrahim. Yazifun di sini para mufasir mengartikan yusri'un, ya, bergegas, bersegera menuju ke Nabi Ibrahim. Dimana kalau As-Sa'di menyebutkan cerita yang lain dalam surah Al-Anbiya. Kalau di sini tidak terlalu detail disampaikan, tapi kalau kita baca surah Al-Anbiya, seperti pertanyaan kaum Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, man fa'ala hada bi alihatina, siapa yang melakukan ini, ya, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, ya. Dari pertanyaannya aja sudah nggak logis, ya, bagaimana Tuhan bisa dihancurkan gitu, ya, bagaimana Tuhan bisa diperlakukan
Man fa'ala hadza. Ya. Kemudian sebagian dari mereka, salah seorang mereka menjawab, sami'na fatayyadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Ya. Yudzakiruhum. Bagaimana salah satu dari mereka mendengar ada seorang pemuda yang disebutkan sama mereka, di mana pemuda ini mengatakan tawahi la akidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan menghancurkan atau berbuat makar atas atas berhala-berhala kalian. Ya. Hingga kemudian mereka segera ke tempat sesembahan mereka, tempat peribadahan mereka, dan menemui Nabi Ibrahim. Ya. Dan protes kepada Nabi Ibrahim, ya, menginterogasi Nabi Ibrahim, hingga kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala ata'buduna ma tanhitun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ata'budun, apakah, ta'budun, kalian menyembah, ma, apa, ya, di sini adalah masdariyah, tanhitun, yang kalian pahat. Ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dikeroyok, ya, kemudian Nabi Ibrahim interogasi atas apa yang dia lakukan, menghancurkan berhala-berhala mereka, Nabi Ibrahim menjawab dengan pertanyaan yang retoris. Ya. Dan pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan untuk taubih, ya, untuk mencemooh atau mencela apa yang mereka lakukan. Ya. Kemudian secara tarbawi ini yang disebut dengan uslub al-muhakamah al-aqliyah. Bagaimana objek dakwah kita atau objek tarbiyah kita itu kita ajak untuk berpikir. Ya. Tidak kemudian Nabi Ibrahim langsung mengatakan kalian itu menyembah asnam, haram, ya, kemudian syirik. Tidak menjawab dengan seperti itu, tapi diberikan pertanyaan, ata'buduna ma tanhitun, apakah kalian menyembah sesuatu yang kalian pahat sendiri? Nah, ini kan menggunakan muhakamah akliyah. Bagaimana audiens atau objek dakwahnya diajak untuk berpikir, menjadikan akal dan logika mereka sebagai penentu, ya, untuk mengadili kebodohan mereka sendiri. Ya, diajak berpikir. Dan ikhwafil arsyadakumullah, kadang-kadang ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, ya, itu nggak perlu pakai keluar dalil banyak-banyak, ya, pakai logika-logika sederhana saja sudah kalah mereka. Ya. Termasuk ketika kita berdebat dengan kalangan liberal misalnya, ya, itu banyak hal kalau kita balas dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, orang mereka sendiri nggak percaya Quran dan Sunnah. Caranya apa? Pakai mantik, pakai logika. Ya. Bahkan penting sekali kita balas mereka dengan kata-kata mereka sendiri. Ya. Karena kadang orang-orang liberal itu tidak konsisten dengan keliberalannya. Seringkali standar ganda. Kalau masalah tertentu kelihatan liberal, tapi nanti begitu kita yang dikeroyok, kita yang ditindas, hilang gitu keliberalannya. Ya.
Ini ikhfil arsyadakumullah. Jadi seperti yang dilakukan Ibrahim, ya, menjawab orang-orang seperti ini, ya, penting menggunakan logika, ya, dan istilahnya sering disebut dengan al-muhakamah al-aqliyah. Kemudian ditambahi lagi hujahnya oleh Nabi Ibrahim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala, atau padahal Allah Subhanahu wa taala khalaqakum, Dia yang telah menciptakan kalian, wa ma, dan apa ta'malun, yang kalian perbuat. Ya, ada yang menarik yang diulas oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Ya, ayat ini penting sekali ya, kaitannya dengan akidah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ibnu Katsir menyebutkan ada dua pendapat mengenai ma di sini. Ya, wa ma. Nah, ini pentingnya kita paham nahwu. Ya, pentingnya kita paham bahasa Arab dalam tafsir, yaitu kata-kata ma itu sendiri bisa merubah arti. Ya, artinya bisa berbeda tergantung posisinya dan kita menyebutnya atau mengklasifikasikannya sebagai apa. Ya. Meskipun nanti akhirnya dua pendapat ini bisa dikompromikan. Ya, ma yang pertama adalah ma masdariyah. Ya, ma masdariyah. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ma di sini adalah ma masdariyah. Di mana artinya adalah wallahu khalaqakum wa amalakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Ya, paham ya? Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Dari sini kemudian para ulama, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwasanya perbuatan manusia itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Al-Bukhari, ya, membuat bab khusus yaitu khalq af'alil ibad, ya, yaitu penciptaan perbuatan manusia. Kemudian pendapat yang kedua ini yang sebenarnya lebih pas dengan konteks cerita ini. Ma di sini adalah artinya adalah alladhi, ya, yang, ya. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu artinya adalah wallahu khalaqakum walladhi ta'malunahu. Ya, artinya seperti itu. Wallahu khalaqakum walladhi ta'malunahu. Allah itu yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu, yaitu patung itu. Ya. Patung dari apa? Dari batu. Batu yang buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mahat memang manusia, tetapi bahan-bahannya semua ya siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda satupun di dunia ini, ya, yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini air, bukan air ya, botol. Ya. Botol. Ini ciptaan siapa? Ciptaan manusia. Ciptaan Allah bukan? Airnya, botolnya? Botol terbuat dari apa?
Plastik terbuat dari biji plastik. Biji plastik terbuat dari tambang. Tambang plastik ada Pak? Tambang biji plastik. Iya. Nah, kalau dirunut ujung-ujungnya yang ciptakan siapa? Allah. Semua yang ciptakan Allah. Besi. Ya, ini semuanya besi. Jam ini yang buat manusia. Ya, tapi bahannya dari besi. Karet juga seperti itu. Yang buat seperti ini manusia, tapi bahannya dari karet, pohon karet. Ya, yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua di dunia ini yang menciptakan Allah. Bahkan ketika kemudian manusia dibilang dia bisa menciptakan, dia mempunyai kemampuan menciptakan itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya biidnillah, semuanya ya, semuanya adalah bikhalqillah, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dua makna dari wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Ibnu Katsir menjelaskan kullal qaulain mutalaziman, ya, wal awwal adhar. Ya, kalau Ibnu Katsir lebih merojihkan yang pertama. Ya, yang pertama, meskipun keduanya itu secara otomatis saling melengkapi dan saling konsekuensinya adalah menuntut kedua-duanya itu terjadi. Ya. Kemudian setelah Nabi Ibrahim ya berusaha untuk menjawab apa yang dilakukan atau yang dipertanyakan dengan logikanya, dengan kemudian mengingatkan akan rububiyatullah, ya, akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya adalah Allah sang Khalik, dan seterusnya. Kaumnya tidak terima hingga kemudian apa yang mereka katakan, qalu bnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Ya, mereka mengatakan, qalu, mereka berkata, ya, qalu bnu, buatlah bangunan oleh kalian. Ya, disuruh membuat bangunan lahu, untuknya, maksudnya adalah untuk membakarnya, bunyanan, sebuah bangunan, atau maksudnya adalah perapian, fa'alquhu, lalu lemparkanlah ia fil jahim, pada api yang menyala-nyala. Al jahim di sini maksudnya bukan neraka ya, tapi api yang menyala-nyala. Jadi nerakanya dunia menurut mereka. Ikhwa fillah syadakumullah. Jadi kalau Imam Al-Baghawi menjelaskan, ya, mereka membuat sebuah haid, membuat sebuah bangunan atau tembok gitu ya, di mana tingginya itu sekitar 30 hasta, ya. Kemudian lebarnya ya 20 hasta, ya, lebarnya 20 hasta. Jadi seperti bangunan kotak gitu ya, sisi-sisinya 20, kemudian tingginya 30, lalu mereka penuhi bangunan tersebut dengan kayu, ya, lalu mereka nyalakan api, lalu mereka lemparkan Nabi Ibrahim ke perapian tersebut. Ya, jadi ini yang dimaksud qalu banu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Ya.
Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahum al-asfalin. Fa'aradu, maka mereka menghendaki, bihi, dengannya, yaitu dengan membakarnya, kaida, tipu daya. Mereka ingin mencelakakan Nabi Ibrahim. Mereka ingin membunuh Nabi Ibrahim, ya, dengan seburuk-buruk cara, ya. Jadi menghabisi Nabi Ibrahim dengan seburuk-buruk cara, menyiksa yang paling menyakitkan yaitu dengan membakar. Ya. Membakar itu kan penyiksaan yang paling sadis, ya. Karena ini orang kalaupun matinya perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan. Maka itu juga dijadikan bentuk penyiksaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ya, yaitu dengan cara membakar mereka di neraka, di api neraka. Faja'alnahum, maka kemudian kami jadikan mereka al-asfalin. Al-asfalin di sini adalah maksudnya orang-orang yang rendah. Ada juga yang mengartikan al-maqhurin, ya, terpaksa mereka mengikuti apa yang Allah inginkan, ya, dimana ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke perapian tersebut, ya, diwahyukan kepada api ya nar kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, ya. Bagaimana api itu disuruh untuk menjadi dingin, ya, dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim, ya. Ini khafir arsyadakumullah, ya, bentuk Allah Subhanahu wa taala membuat mereka hina adalah ketika mereka sudah berusaha, ya, dengan tipu daya mereka. Nabi Ibrahim diikat, kemudian mereka buat tadi, ya, bangunan tadi, ya, gak ada kesempatan Nabi Ibrahim untuk kabur lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan cara yang tidak mereka sangka sebelumnya, yang mereka tidak perkirakan sama sekali, yaitu api itu tidak bisa membakar Nabi Ibrahim, ya, bahkan menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim, ya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, ada satu poin tarbawi, ya, selain tadi kita bahas tentang uslub tarbawi yaitu al-muhakamah al-aqliyah. Di sini ada satu poin tarbawi, pelajaran bagi kita semuanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya yang istiqomah. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hambanya yang menolong agamanya. Intan surullah yansurkum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah enggak butuh pertolongan, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela Islam dan kaum muslimin, ya, mendakwahkan agamanya, membela syariat-syariatnya ketika dihinakan, yansurkum, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong kalian, ya, dengan caranya sendiri. Ada kalanya dengan cara membelah lautan seperti yang Allah lakukan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Ada caranya dengan menjadikan api yang menurut logika itu seharusnya panas, yang seharusnya membakar, melelehkan, mengelupaskan kulit Nabi Ibrahim, tetapi menjadi bardan wasalaman, menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim, tidak menjadi madorot
tidak membinasakannya. Itu ketika Allah berkehendak. Dan itu sudah merupakan sunnatullah. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kalian tidak akan mendapatkan perubahan pada sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku sampai akhir zaman. In tansurullah yansurkum. Maka saat kita mengalami kesulitan-kesulitan, himpitan-himpitan dalam dakwah kita, dalam keistiqomahan kita memegang syariat Allah Subhanahu wa taala, memegang teguh agamanya, yakinlah Allah tidak akan meninggalkan kita, yakinlah Allah akan menolong kita, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya. Ya. Ini keyakinan yang harus senantiasa kita pupuk, ikhwah fillah arsyadakumullah. Dan ini faidah, ya, manfaat bagi kita. Kenapa kita dimotivasi untuk terus membaca Al-Quran? Ya, di antaranya adalah mengingatkan kita dengan kejadian-kejadian maunah-maunah, mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, kepada orang-orang yang dicintainya di zaman-zaman terdahulu, dan ini pasti akan terulang meskipun bentuknya berbeda. Meskipun bentuknya berbeda, tidak harus dengan sesuatu yang khariq lil adah seperti itu, yang tidak biasa. Ya, laut bisa terbelah, api bisa menjadi dingin, rembulan bisa terbelah, ya, bisa Isra dan Mi'raj dari mana, Mekah ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha hanya dalam satu malam. Ya, tidak harus dengan cara-cara seperti itu, tetapi yakinlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada orang-orang yang menolong agamanya. Ya, ini ikhwafil arsyadakumullah. Bahkan kita harus yakin. Ya, ini sering dipertentangkan, ya, saat kita mengalokasikan waktu kita untuk dakwah, untuk berjuang, ya, seringkali kemudian itu mengurangi jatah waktu kita untuk keluarga kita, ya, untuk istri dan anak-anak kita, untuk kemudian kita mencari nafkah hingga kita bisa membahagiakan mereka dengan materi-materi yang kita dapatkan. Ya, seringkali seperti itu. Tetapi yakinlah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganti yang lebih baik. Ya, mungkin tidak terlihat mewah, tetapi berkah. Ya, dan rizki itu jangan selalu diukur dengan materi, dengan harta nominal yang kita dapatkan. Ya, anak kita sehat, istri kita qanaah, ya, anak-anak yang saleh, yang solehah, ya, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat banyak orang yang luar biasa hartanya, ya, cukup untuk 7 turunan, ya, tapi apa yang dihadapi tiap hari? Masalah demi masalah, yang sakit ini, yang sakit itu, macam-macam aja sakitnya gitu. Ya, yang anaknya kena narkoba lah, yang anaknya, ya, durhaka kepada orang tua, kasar kepada ayah dan ibunya. Ya. Jadi kita sering ketemu, Pak, ya, dengan keluarga-keluarga seperti ini, kaya raya. Ya, kita pernah diminta untuk datang ke rumahnya, itu kalau ditaksir berapa miliar, bahkan mungkin ya lebih dari itu. Ya. Tapi sedih terus, nangis terus.
ya, yang suaminya sakit lah, yang anaknya terjerat narkoba lah. Ya. Pilih mana Pak? Pilih mana? Pas-pasan aja tapi hidup bahagia? Maunya kaya raya tapi bahagia ya, nggak ada masalah ya. Ya, doanya begitu. Ya. Ini wahfil arsyadakumullah. Ya. Jadi bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah itu macam-macam. Ya. Ini juga bagi para ummahat, para anak-anak. Saya juga sering dicurhati teman-teman yang bapaknya ustadz-ustadz, pejuang-pejuang, itu bapak nggak ada waktu buat kita gitu. Ya. Tapi kita ingatkan, memang nggak ada waktu buat kamu, tapi kemudahan-kemudahan yang kamu dapatkan, ya yakinlah itu adalah jaza dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atas perjuangan yang orang tuamu lakukan. Kemudahan-kemudahan, ya, keberkahan hidup, kesehatan. Gak mungkin, ya, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan, ya, orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus pertolongan itu dengan hal-hal yang yang mukjizat atau khariq lil adah seperti itu, tapi banyak sekali pertolongan-pertolongan yang diberikan kepada orang-orang yang istiqomah, ya, memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkannya. Kemudian berikutnya yang terakhir, wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin. Wa qala, setelah sekian waktu terjadi apa yang terjadi, ya, upaya-upaya dakwah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tadi sudah kita sebutkan, dengan penuh kelembutan, dengan mempraktekkan fikih-fikih dakwah, ya, dengan berbagai asalib, metode-metode dakwah yang ada, metode tarbiyah sudah dipraktekkan dari berbagai macam tadi, baik itu dialog, bahkan sebelumnya dengan dengan at-tafkir, al-ilmi, ya. Dalam ayat yang lain bagaimana Nabi Ibrahim mengajak kaumnya berpikir, ya, ketika melihat bulan, ketika lihat matahari, ya, ketika melihat bintang dan seterusnya, ya, sampai kemudian yang terakhir Nabi Ibrahim harus melakukan dalam tanda kutip aksi yang agak ekstrim, ya, hingga kemudian mendapatkan balasan yang mengerikan tadi, dilempar ke perapian tadi, tapi ternyata Allah tetap membela Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi ternyata itu tidak membuat kaumnya kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Ya. Inni dahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku dahibun, akan pergi, ila, kepada, rabbi, Tuhanku, sayahdin, ia akan memberi petunjuk kepadaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, As-Sa'di menjelaskan dahibun di sini adalah qasidun ilal ardil mubarakah, yaitu Nabi Ibrahim hijrah ke negeri yang penuh berkah, yaitu Ardus Syam. Ya, Ardus Syam, yaitu di Palestina. Ya. Kemudian ada yang menarik dari apa yang disampaikan Al-Qurtubi, ya, menjelaskan tentang ayat ini, ya,
beliau menyebutkan dalam tafsirnya, hadhil ayah aslun fil hijrah wal uzlah. Ya, jadi ayat ini merupakan dasar. Ya, dasar atau dalil yang pertama tentang hijrah dan uzlah. Hijrah dari apa? Dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Ya, di mana tempat ini buruk ke tempat yang lebih baik. Ya, dan juga merupakan uzlah. Uzlah itu apa? Menanggalkan diri dari masyarakat yang memang sudah tidak ada harapan untuk didakwai lagi. Ditinggalin. Ya. Ini fil arsyadakumullah wa awwalu man fa'ala dzalika Ibrahim. Jadi yang pertama kali hijrah dalam sejarah nabi dan rasul, dalam sejarah pejuang-pejuang tauhid adalah siapa? Nabi Ibrahim. Ya, ada yang menyebutkan tempat kelahiran Nabi Ibrahim di mana kasus-kasus ini tadi terjadi adalah di Babil, yaitu di daerah Irak. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah menuju mana? Menuju ke Syam. Ya, khususnya di Palestina. Palestina itu kan bagian dari Syam. Ya. Ini ikhwafillah arsyadakumullah, faidah tarbawiyah yang luar biasa bagi kita. Ya, saat kita sudah berusaha maksimal, ya, berbagai cara seperti Nabi Ibrahim tadi sudah ditempuh, ya, tapi kok kayak nggak ada harapan, ya. Kalau Nabi Nuh setelah 950 tahun, cerita pada ayat berikutnya apa yang Nabi Nuh lakukan? Angkat tangan, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. La tadar al ardi minal kafirina tayyara, hancur sudah, dikirim apa? Dikirim banjir bandang. Tapi kalau Nabi Ibrahim enggak, sudah didakwai sedemikian rupa enggak ngaruh, ditinggalin. Ya, ditinggalin, hijrah ke tempat yang lain. Ya. Kalau Nabi Ibrahim kan enggak nunggu sampai 950 tahun. Ya, tapi juga nggak doa, nggak mendoakan keburukan atau biar diadab, tidak, tapi apa? Hijrah ke tempat lain. Nah, ini filsafat siasat dakwah seperti ini penting untuk kita tiru. Ya, jadi kalau kita sudah berusaha mendakwai sebuah masyarakat dari cara yang paling halus, paling lembut, ya, dialog, kemudian dengan logika, dengan argumentasi ilmiah, ya, namanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bisa kita berikan itu hanya hidayah apa? Hidayah itu dakwah wal irsyad. Ya, hidayah dengan cara memberikan jalan hidayah, mendakwai mereka, menyampaikan argumen-argumen. Wa ma alaina illal balagh. Ya, diwajibkan ke atas kita itu bukan tidak lain kecuali hanya menyampaikan saja. Adapun hidayah itu taufik wal ilham, ya, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah berusaha mentok, ya, kemudian yang terjadi adalah inat, ya, mereka ngeyel, tidak mau menerima apa yang kita lakukan, udah la ikraha fiddin, ya, gak ada paksaan, ya, untuk kemudian apa? Memeluk agama ini, mengikuti syariat ini. Pindah aja ke tempat lain, ya, cari komunitas lain. Jadi jangan sampai kita apa? Nguplek ngurusin itu terus nggak selesai gitu. Masih banyak umat-umat yang lain yang bisa insya Allah mau menerima apa? Dakwah kita. Ya. Jadi ini ini cara yang bagus sekali untuk kita lakukan dalam dakwah kita, dalam memberi pencerahan kepada umat. Ya, nek genera gelem ya wis ganti liyane gitu ya. Itu aja, nyantai saja hidupnya. Ya, biar kita tetap bahagia. Ya. Jadi nggak usah apa nyekengkeng gitu ya. Wis pokoke kudu
susah sendiri kita nanti. Ya. Kalau sudah maksimal mau gimana lagi? Ya. Cari komunitas yang lain, cari masyarakat lain, cari mat'u yang lain. Ya. Cari kabupaten yang lain, cari provinsi yang lain. Ya. Kalau di Jawa udah enggak ada harapan, cari pulau yang lain. Ya. Kalau di negara ini udah nggak ada harapan, cari negara yang lain, nggak apa-apa. Ardullahi wasi'ah. Ya, tapi insya Allah masih ada harapan. Ya, jangankan kabupaten, Ustadz, kecamatan aja kita belum. Ya, banyak kecamatan-kecamatan yang belum kita rambah. Jangankan kecamatan, desa-desa aja banyak. Desa yang satu kecamatan banyak belum kita dakwai gitu. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Ya. Ini waqfil arsyadakumullah satu faidah tarbawiyah yang luar biasa yang kita dapatkan dari ayat-ayat ini tadi tentang uslub al-muhakamah al-aqliyah, tentang keyakinan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Kalaupun kemudian enggak datang-datang, ya itu takdir Allah yang lain yang insya Allah baik. Ya. Karena kita mempunyai semboyan ihdal husnayain, ya satu dari dua kebaikan, iskariman aumut syahidan. Kalau kemudian kita tidak ditolong Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah telah menyiapkan tempat yang lebih baik, yaitu jannahnya, seperti yang telah kita bahas sebelumnya dalam surah Yasin, yaitu tentang rajulun min aqsal Madinah, tentang ashab al-qaryah. Ya. Sampai dia dibunuh, enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Allah menghendaki surga baginya. Ya. Menghendaki surga baginya. Ini pilih mana? Insyaallah kedua-duanya husnayain, kedua-duanya adalah baik. Aku lu matasmaun billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.